Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, kawan-kawan, saudara-saudara semuanya, saudara-saudari. Baik, saya Topan, saya mengajar di FISIP Unan dan sekarang lagi studi S3 di Jepang. Doakan bisa selesai tahun ini ya. Amin. Amin. Kawan-kawan semuanya, saya ingin bercerita tentang perkembangan demokrasi kita di Indonesia. Nah, ada beberapa Indonesianis yang mencoba melihat, ya, mengevaluasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, kalau kita membaca bukunya Thomas Power dan Paul Burton atau buku yang ditulis oleh Tomsa Aspinall sama Markus Misner, ya, yang kemudian mencoba menggambarkan perjalanan demokrasi kita pasca reformasi. Jadi pasca reformasi itu ada semangat untuk mengubah Indonesia, ya. Ada semangat untuk menghancurkan KKN. Saya adalah generasi awal yang dilahirkan oleh reformasi. Saya masuk kuliah tahun 99. Kerjaan saya cuma demo waktu itu. Ya, kerjaan saya itu cuma di jalan demo sama kawan-kawan, ya. Malamnya diskusi, kemudian besoknya demo. Nah, apa agenda kita waktu itu? Menghancurkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semangat itu memuncak, ya, seolah-olah nggak ada yang ingin jadi pengecut, seolah-olah semua ingin jadi aktivis, seolah-olah ingin mengubah Indonesia. Tidak seperti eranya Soeharto, 32 tahun kita ramai-ramai berbohong, Rambo, ya. Nah, jadi ada semangat untuk itu. Nah, itu disebut sebagai semangat musim semi demokrasi. Jadi kita pengen mengubah Indonesia. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang muda. Orang-orang muda ini artinya orang-orang yang bukan dari segi usia, ya, tapi orang yang punya mindset untuk mengubah Indonesia agar Indonesia nggak terpuruk seperti di zamannya Pak Harto. Jadi ada musim semi demokrasi. Itu aktivis di mana-mana di seluruh Indonesia, di Sumatera, di Jawa, apalagi ya, di Jogja, apalagi ya, di Jakarta sama di Bandung. Itu pusat pergerakan, terutama di Jawa Timur tentu juga. Nah, jadi musim semi demokrasi sampai tahun 2004. Nah, 2004 inilah disebut oleh Tomsa, Markus Misner sama Aspinall sebagai era stagnasi demokrasi. Kenapa? Karena era SBY waktu itu dia melakukan praktek politik kartel, ya. Apa yang disebut dengan politik kartel? Nah, kalau kita jualan, ya kita semua yang mengontrol permainan, harga dan sebagainya. Kira-kira gitulah. Jadi SBY merapatkan semua pasukan, semua partai politik untuk tunduk dan patuh pada agenda rezim. Ya, ingat, dalam demokrasi harus ada dialektika dan kita tidak boleh kemudian menggunakan kekuatan kita untuk merepresi masyarakat sipil atau mencoba untuk menyalahgunakan kekuasaan, ya. Walaupun Anda terpilih oleh pemilu. Ini yang menjadi inti dari buku yang dibaca oleh Anies Baswedan, yang menjadi cover awal dari buku ini, yang tulis oleh Lipinski dan Siblat, ya. How Democracies Die, ya. Ketika demokrasi itu perlahan-lahan dipraktekkan oleh orang yang terpilih melalui pemilu, tapi kemudian dia menggunakannya dengan cara-cara yang mulai otoriter, ya, atau dengan cara-cara yang cerdas, cara-cara yang kartel. Nah, kira-kira ginilah. Disinilah kemudian tahun 2004 kita mengalami stagnasi. Jadi 2004 sampai 2014 itu adalah masa stagnasi di era SBY. SBY kita harapkan untuk mendorong perubahan, tapi dia bermain aman, ya. Dia memang mengirim orang-orang ke luar negeri, termasuk saya. Saya adalah korban, ya, dalam artian mendapatkan berkah dari kebijakan SBY ke luar negeri. Ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan dosen yang dikirim ke luar negeri, termasuk saya dengan beasiswa waktu itu. Jadi SBY masih punya otak, ya, membangun SDM. Tapi tahun 2014 sampai tahun 2020, ya, itu juga masih dianggap sebagai era politik populisme, tapi menjadi titik awal untuk masuk ke politik demokrasi era kemunduran. Nah, kira-kira gitu, ya. Mengapa disebut era kemunduran? Karena terlampau banyak manipulasi hukum, politisasi hukum, ya, termasuk kasus terakhir adalah meloloskan anaknya sebagai wakil presiden. Ya, perdebatan kita hari ini adalah perdebatan hukum, sedangkan etika itu di atas hukum. Ya, kalau kita belajar filsafat, etika itu yang hadir dalam masyarakat itu adalah gambaran yang harus dipertimbangkan untuk membuat hukum. Hukum itu adalah hitam putih, ya. Tapi dari mana kita membuat hukum? Dari etika yang berkembang di masyarakat, ya. Jadi ini double
pelanggaran ya, pelanggaran di level MK, kemudian pelanggaran di level DKPP ya, yang kemudian mempermasalahkan ketua KPU dan anggotanya ya yang meloloskan. Dalam artian ini contoh yang disebut oleh Tom Power dan Igor Burton sebagai era kemunduran demokrasi, di mana rezim Jokowi mempraktekkan hancurnya demokrasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana keberpihakan anak muda? Gen Z, kalau kita pakai statistik itu jumlahnya Gen Z ya, dalam Gen Z dan milenial ya, totalnya itu kurang lebih 56% atau 100 juta lebih. Lalu apa? Milenial, saya termasuk milenial awal ya, terakhir maksud saya. Nah, jadi yang sisanya kan kolonial ya. Oke, jadi teman-teman, Gen Z dan milenial adalah penentu dari politik elektoral ini. Politik elektoral bukan segalanya, tapi ini titik awal untuk membangun sistem yang lebih baik ya. Untuk menjadikan Indonesia seperti negara seperti Jepang. Saya hidup di Jepang Bapak Ibu ya. Saya melihat bagaimana sebuah negara yang dibangun dengan sistem yang baik ya. Apa sistem yang baik? Terutama basic need-nya ya, dari segi kebutuhan income. Bayangin Bapak Ibu, saya kerja sama orang cacat, gaji saya sama ya. Gaji saya sama dengan orang cacat 8 juta per bulan karena saya kerja cuma part-time 3 jam per minggu ya. Sorry, 3 kali seminggu 20 jam per minggu, 3 kali seminggu ya. Saya dapat gaji kurang lebih 8 juta rupiah ya. Gaji saya sama dengan orang cacat. Orang cacat karena orang-orang yang disabilitas dalam artian ya. Karena dia bekerja, dia mendapatkan gaji sampai 20 juta, 30 juta. Orang cacat Bapak Ibu. Ini yang disebut sebagai ekonomi yang inklusif. Kalau kita belajar teori Robinson dan Aren Desmoglu, disebutkan bahwa salah satu kegagalan sebuah negara adalah ketika institusi ekonominya nggak inklusif ya. Artinya apa? Di level bawah semua orang punya income yang sama, di mana kita semua bisa mengakses kebebasan kita, yang disebut oleh Martha Nussbaum dan Amartya Sen sebagai teori human capability ya, teori kapabilitas manusia. Jadi saya orang miskin Bapak Ibu, atau orang menengah ke bawah harus dihargai sebagai manusia dengan sama dengan manusia lain, termasuk orang disabilitas, diberikan pendapatan yang layak berapa? Minimal 20 juta. Untuk apa? Untuk membayar kebebasan saya, supaya saya bisa ngopi, saya bisa healing, saya bisa beli buku, saya bisa beli pulsa, saya bisa makan di kafe, makan di restoran. Itu hak yang harus diberikan kepada setiap orang Bapak Ibu. Begitulah orang-orang di Jepang, bagaimana semua orang mendapatkan hak yang sama. Bukan hanya elit politik ya. Di Indonesia yang mendapatkan privilege itu orang-orang elit politik ya, menengah ke atas. Uang kita itu dirampok oleh orang-orang kaya di Indonesia. Nah, kita butuh pemimpin yang punya kemampuan yang pintar untuk membangun sistem yang inklusif. Makanya Anies Baswedan mendorong isu keadilan sosial ya. Kenapa? Karena nggak ada gunanya kita beragama. Inti daripada ajaran agama itu adalah ajaran agama adalah keadilan Bapak Ibu. Inti daripada filsafat politik itu keadilan. Nggak usah belajar sampai S3 kalau nggak tahu filsafat keadilan, nggak ngerti bahwa kita harus mendorong kolektivisme keadilan sosial dan harus membongkar kemapanan para kaum konservatif. Nggak ada gunanya Anda profesor ya, kalau nggak bisa mendorong keadilan sosial. Itu yang didorong oleh Anies Baswedan. Ingin membangun sebuah sistem yang inklusif ya, yang sistemik, di mana semua orang itu punya akses terhadap kebebasan, terhadap akses income yang bagus, terhadap pendidikan, terhadap kesehatan. Itu basic need namanya Bapak Ibu ya. Kalau itu belum berlaku, maka itu sama dengan perbudakan modern. Di Indonesia perbudakan modern Bapak Ibu. Kenapa? Karena 40% orang Indonesia itu miskin ya. Dia hanya bisa 20 sampai 30 ribu per hari. Dia hanya bisa dapat sampai 1,5 juta ya, 1,5 juta itu per bulan. Itu buat apa 1,5 juta itu? 1,5 juta per bulan. Nggak bisa beli apa-apa. Itu perbudakan modern. Bapak Ibu, gaji itu perbudakan modern ya. Jadi apalagi gaji dosen misalnya, gaji guru, gaji profesional ya. Di negara-negara maju, gaji itu pertama dibuat tinggi untuk semua jenis pekerjaan, nanti dihitung tingkat kesulitannya. Kalau menggunakan otak, dia lebih mahal. Makanya Jepang, gaji dosennya 70 juta Bapak Ibu, di luar anggaran risetnya. Yang bisa mencontoh ini adalah Malaysia sama Singapura. Di Malaysia, gaji dosennya 60 juta, sama dengan Singapura. Kenapa? Karena pemerintahnya pintar bikin sistem. Dan orang diberi basic income itu 20 juta, 30 juta per bulan. Maksudnya begini Bapak Ibu, mendorong keadilan sosial, kita butuh orang pintar. Kita nggak butuh orang yang bisa bikin martabak ya.
Kita nggak butuh orang yang hanya bisa marah-marah, Bapak Ibu. Kita butuh orang yang betul-betul bisa mendorong perubahan besar di negeri ini. Gen Z dan milenial yang hampir 100 juta bisa nggak menjadi pemilih yang kritis, kemudian menyebarkan virus-virus kritis untuk kemudian menghukum orang-orang yang melanggar etika, orang-orang yang kemudian kita lihat track recordnya kurang bagus, yang kemudian kita yakini secara akademik tidak bisa mendorong perubahan, tidak bisa mendorong sistem yang sistemik, sistem yang inklusif. Sekarang ini di tangan kita, karena kalau kita pakai fakta hari ini, Bapak Ibu, logistik itu sangat kuat di pemilu ini, ya. Dan ini tercermin dari survei terakhir, ya, yang menggambarkan bahkan lembaga survei pun bisa dibayar. Nah, jadi logistiknya ada di mana-mana. Nah, kita hanya punya kekuatan nilai, tentu saja kita juga punya rupiah tapi terbatas. Nah, bisakah kita mendorong perubahan yang lebih besar di Indonesia, kemudian memastikan siapa yang kita akan dorong sebagai presiden? Karena kita melihat kondisi demokrasi kita dikoyak-koyak. Para profesor, ya saya termasuk, ya Bu Yusra, menginisiasi kemarin gerakan di UNAN, ya. Kita mendorong, kita harus bersuara, mengeluarkan manifesto bahwa kita nggak bisa melihat Indonesia ini dikoyak-koyak, ya, diinjak-injak etikanya, ya. Kita hidup bukan untuk diri kita udah lewat, kita udah tua. Sekarang kita hidup harus memberikan teladan kepada anak muda, ya, kepada generasi milenial, kepada Gen Z, ya. Kalau anak muda tidak bisa mendapatkan contoh yang baik dari orang-orang tua, ya, yang akan segera mati itu, nah, negeri ini tidak akan bisa bagus, tidak akan ada kompetisi untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dari buku yang saya baca ini, ya, saya diberikan buku ini 2 hari yang lalu, saya membacanya 2 hari, ya, dari halaman pertama sampai halaman akhir. Saya punya karakter membaca buku, saya pasti membacanya dari halaman awal sampai halaman akhir. Nah, buku ini sangat menarik karena kita melihat banyak hal. Pertama, kita melihat bahwa Anies Baswedan itu seorang aktivis. Jadi zaman dulu kalau Anda bisa menjadi aktivis di Jogja, di Bandung, atau di Jakarta, apalagi menjadi ketua senat, itu berarti kemampuannya di luar rata-rata, kematangannya di luar rata-rata, ya. Negara ini hanya bisa dikelola oleh aktivis. Maaf kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua mungkin aktivis, ya, dalam level yang berbeda-beda, tapi kita harus menjadi aktivis kalau ingin masuk dalam dunia politik, ya. Minimal aktivis dari RT, ya, dari Nagari misalnya. Tapi Anies Baswedan menjadi aktivis di zaman tahun 90-an, Bapak Ibu, di zaman kuatnya Orde Baru. Jadi dia adalah aktivis pertama, yang kedua dia adalah akademisi, dia pernah menjadi rektor. Kebetulan dia rektor saya juga waktu saya kuliah di Paramadina. Saya pernah ngambil filsafat di Paramadina dan dia adalah rektor saya, ya. Saya melihat kemampuan berpikirnya itu adalah titisan dari Cak Nur. Jadi Cak Nur punya pemikiran tentang modernisme. Apa yang dimaksud dengan modernisme adalah bagaimana menggunakan Islam, nilai-nilai Islam itu sebagai spirit perubahan, membangun sistem, mendorong rasionalisme, ya, mendorong keadilan sosial. Itu adalah inti dari modernisme yang didorong oleh Cak Nur. Ya, tiga masketet dari Chicago, ya, Buya Shafi'i Ma'arif, Amin Rais, dan Cak Nur. Nah, Cak Nur ini titisannya adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan mampu memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam, terutama keadilan sosial, harus kita dorong sebagai nilai utama dalam berpolitik. Oke? Dari buku ini saya baca bahwa Anies Baswedan adalah seorang akademisi yang berusaha untuk mendorong nilai-nilai modernis, dalam artian nilai-nilai pemikiran filsafat Cak Nur, ya. Bagaimana mendorong Islam itu hadir di tengah-tengah politik, ya, yang kemudian inklusif, yang berkeadilan sosial. Yang terakhir saya lihat Anies Baswedan adalah seorang birokrat, ya, seorang mantan birokrat, gubernur yang punya pengalaman, ya. Saya juga kuliah di Jakarta tahun 2007-2008 sekaligus kerja. Saya masih merasakan ketika Jakarta masih di era kegelapan, ya. Saya naik angkot ke Paramadina, saya naik angkot ke Pasar Senen, ya. Saya lihat angkotnya itu penuh dengan emisi karbon, ya. Macet di mana-mana, ya. Kemudian belum ada kereta api. Nah, saya kemudian ke Jepang, saya melihat bagaimana tata kota yang bagus, terintegrasi, masyarakatnya kemudian bangga menjadi orang Tokyo, menjadi orang Jepang. Nah, saya pikir Anies Baswedan mampu memperlihatkan
paling tidak di Indonesia sebuah kebijakan yang konkret, ya. Kalau Anda ke Jakarta sekarang, Jakarta udah mirip dengan kota-kota besar di negara maju, ya. Dan kita bisa bangga, Jakarta udah punya sistem tata kota dan transportasi yang relatif bagus. Oke. Terakhir mungkin kata Milan Kundera, ya, dia Anies Baswedan banyak mengutip orang-orang yang saya baca waktu saya kuliah. Milan Kundera bilang kita harus membaca buku, ya, karena untuk menghancurkan sebuah bangsa itu cukup dengan menghancurkan buku-bukunya atau literaturnya. Milan Kundera juga bilang bahwa perjuangan kita melawan kekuasaan itu ibarat perjuangan ingat melawan lupa, kawan-kawan. Oke? Jangan pernah melupakan bahwa hari ini ada orang-orang yang ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia. Jangan lupakan bahwa hari ini ada orang-orang yang ingin menghancurkan etika politik Indonesia. Jangan lupakan bahwa ada orang hari-hari ini yang menggunakan uang untuk melakukan barrel politik, politik dengan menggunakan sumber daya uang, ya, dan sebagainya, kekuasaan untuk menarik pemilih. Pilih dengan hati nurani, pilih orang yang punya visi, orang yang punya track record yang bagus, orang yang matang. Saya punya 3 syarat untuk jadi presiden. 1, dia mesti pintar, ya. Kalau nggak pintar, ngapain kita pilih dia sebagai presiden? Saya juga bisa presiden, ya. Atau tukang beca juga bisa jadi presiden, ya nggak? Bisa nggak dia mendorong sistem yang bagus kalau tukang beca? Kita nggak merendahkan dia, tapi dia harus bisa berpikir, melakukan abstraksi. Yang kedua, dia mesti sehat walafiat, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak sehat, saya sekarang 40 tahun, saya udah sering sakit-sakitan, ya, sering flu. Kalau umur saya 70 tahun, 80 tahun, saya nggak yakin bisa berpikir dan bisa mengelola Indonesia. Oke? Yang ketiga, dia mesti matang, Bapak Ibu, ya, matang secara emosional. Kenapa? Negeri ini itu dihuni oleh orang-orang pintar, ya. Ditekan dikit, kalau nggak pintar, itu bisa kacau Indonesia, ya. Kita jadi bahan tertawaan dunia. Mungkin itu penutup dari saya. Terlalu panjang, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.